Kerajaan Allah. Selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Siapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, selamat mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita. God bless you. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom, kami menyembah Bapak Ibu dengan sangat sukacita pagi hari ini. Karena kemurahan Tuhan kita bisa beribadah di tempat ini. Karena itu Bapak Ibu, seberapa banyak kita siap merayakan kasih, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Yang siap mari bangkit berdiri, beri tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala Raja. Terima kasih. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan pagi hari ini sebagai landasan ibadah kita. Sama-sama dari Roma pasal 8, 38 dan 39. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapa. Benar, di tempat ini kami mengagumi kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Dan pagi hari ini Bapa, terimalah pujian kami, terimalah syukur kami yang kami persembahkan hanya kepada Engkau. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dibersakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa,
terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku. Atas dosa ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Benar Tuhan, dalamnya kasih terlebih dari segalanya Tuhan. Amin. Oh, pengorbanan-Mu, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku Tuhan atas
Kau yang layak terima sembah, hanya Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Mari naikkan sembahmu pagi hari ini. Mari naikkan ucapan syukurmu pagi hari ini. Katakan, Tuhan Engkau baik, hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hallelujah to the Lord, hallelujah to the Lord. Yeah, we worship you Lord Jesus, we worship you Lord Jesus. More than anything we worship you, more than anything we worship you. Hallelujah to the Lord, hallelujah to the Lord. We worship you Lord Jesus. Hey, hallelujah, hallelujah. You are rainbow, na 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 na. Hallelujah, hallelujah. Yeah, 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 yeah. More than anything we worship you. You are holy. Hey, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fill me us in this place. Come, Holy Spirit. We need your presence, Lord. We need your presence, Lord. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, besar. This is our worship to Lord Jesus. Tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah pengorbananmu. Terlalu dalam untuk kami mengerti, Yesus. Dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Come on, say sungguh indah. Oh, sungguh indah. Sungguh indah. Berikan suara-suara yang terbaik yang Bapak Ibu Saudara bisa untuk Tuhan kita. Katakan haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi satu nama Raja di atas segala raja, nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita yang semua yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita. Mari bersama-sama bersukacita. Haleluya. Come on. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah
Ibu, memulihkan, menyembuhkan, apapun yang kau perlukan dalam Yesus pasti akan terjawab. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Siapa? Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ajaib. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Dengan imanmu semua disediakannya bagi yang mengasihi. Diakui dia, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak terbatas. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yang percaya lebih lagi, beri tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Serukan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom warga kerajaan. Siapakah kingdom influencer in our family? Tentu saja seorang ayah, seorang bapak. Bapak adalah fondasi, bapak adalah akar sebuah pohon. Dan bapak adalah progenitor, yaitu leluhur dari sebuah keluarga. Dan kita tahu kalau kita itu punya seorang bapak sorgawi, bapak rohani, dan bapak jasmani, kita menjadi satu pribadi yang mantap. Sayang sekali bahwa Nabi Elia tidak disebutkan siapa ayahnya. Dia cuma disebutkan orang Tisbe. Bayangkan kalau saya cuma disebut Timotius dari Surabaya. Dengan jelas ada nama orang tua saya, Teja Sukmana. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan dia menjadi depresi yang berat.
Ketika baru menghadapi ancaman dari seorang emak-emak. Dan apa yang terjadi? Dia minta mati. Tetapi Tuhan tidak membuang dia. Tuhan mengirim malaikat untuk menguatkan. Kiranya lebih dari malaikat Roh Kudus comfort us. Dan dia memberikan kepada roti bakar. Apa itu? Firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dan juga air dari sorga. Nah, Roh Kudus selalu gambaran air, gambaran angin. Dan ketika dia bersembunyi di sebuah gua, pada saat itu dengan suara yang lembut Tuhan memanggil dia, apa kerjamu di sini Elia? Dia tidak berkata, aku pecat kau, kau memang tidak berguna. Dia berkata, apa kerjamu di sini? Dan kita tahu bagaimana ketika Allah berjalan di Taman Eden, in the cool of the day, dia berkata pada Adam, Adam, di mana engkau? Dan pada saat itu Tuhan berkata, aku tidak membiarkan kamu sendiri. Masih ada 7.000 orang yang ku pelihara. Kiranya Tuhan memelihara kita sampai setia sampai akhir. Yang tidak pernah menyembah Baal. Baal zaman sekarang Mamon. Ya. Dan kita tahu bagaimana saat itu Tuhan memberikan yaitu justru urapan baru, tugas baru. Pergilah kembali ke padang gurun di Damsik. Urapilah Hazael. Hazael adalah seorang komandan yaitu yang tidak terlalu penting di Aram, Syria. Dan juga Yehu, cucu Nimsi, sebagai raja menggantikan Ahab. Dan Elisha bin Syafat. Menarik sekali, nanti saya akan terangkan. Tetapi saudaraku, orang tidak dibuang, yang sudah gagal tidak dibuang. Jangan percaya kalau kita sudah ada harapan. God is the God of the second chance. Dan kita melihat bagaimana justru dia diberikan a new anointing, new assignment, tugas yang baru dan urapan yang baru yang merubah dunia. Dengan mengurapi, mengangkat raja Aram yang adalah musuh Israel, menunjukkan bahwa Tuhan punya kuasa atas seluruh kerajaan di atas muka bumi ini. Tuhan yang dahulu, sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Dan kita melihat bagaimana Elia menjalankan tugas itu. Dia berkata untuk menghancurkan dinasti pada Ahab, maka akan dipakai Hazael, kemudian Yehu, dan terakhir yaitu Elisha. Mari kita melihat firman Tuhan hari ini, bahwa kalau kita punya seorang bapak yang baik, itu satu keuntungan yang luar biasa. Ketika David ditanya, kenapa kamu begitu hebat? Hamba adalah putra daripada Isai, hamba Tuanku. Dia tidak malu. Isai seorang yang sangat sederhana, cuma punya beberapa kambing domba di kota kecil Bethlehem. Tetapi seorang yang punya seorang bapak dan menghormati oleh orang tuanya, maka dia akan diberkati dan dia akan jadi satu pribadi yang sangat mantap. Kita melihat, saudaraku, sekali lagi saya katakan, kita mesti punya hubungan baik dengan bapak jasmani kita, bapak rohani kita kalau bisa jadi satu, dan bapak surgawi. Dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, dia sebutkan yang paling pertama yang dibutuhkan, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah pribadi mantap dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ada kisah tentang Elia dan juga janda di Sarfat. Ketika janda ini pergi keluar untuk mendapatkan kayu bakar untuk memasak sedikit makanan terakhir yang dia miliki. Akhirnya dia bertemu dengan seorang teman lamanya yaitu Nabi Elia. Dan saat itu Elia berkata, aku sangat lapar, maukah engkau membantu aku untuk membuatkan sesuatu untuk bisa dimakan? Dan janda ini berkata, tentu saja Elia, tetapi kenyataannya adalah ini adalah makanan terakhir yang kami miliki. Saya akan memasakkannya untuk keluarga saya, tetapi kami juga akan membagikannya dengan Anda. Itu yang dikatakan oleh janda Sarfat. Dari kisah sederhana ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, terlepas dari semua keadaannya yang memprihatinkan, janda ini tidak egois, saudara. Amin. Janda ini juga tidak serakah. Yang kedua, dia tidak putus asa. Jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia pergi ke wadah tepung dan minyaknya, menuangkan tetes terakhir yang dia miliki, dan membuatkan Elia sebuah roti untuk dimakan. Kemudian barulah dia membuat roti untuk dia sendiri dan juga putranya. Perhatikan ini, keesokan harinya dia kembali dan membuka wadahnya. Dan sangat mengejutkan seperti apa yang dikatakan Elia kepadanya. Ada sedikit tepung dan minyak di wadah keduanya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tepung dan minyak itu tidak pernah habis.
Apa artinya saudara? Tuhan melipat gandakan apa yang dia miliki. Ketika saudara melihat situasi saudara hari ini saudara mungkin berpikir, saya tidak melihat bagaimana saya akan berhasil. Keadaannya sangat sulit, tidak mungkin saya akan berhasil. Tidak mungkin saya keluar dari situasi sulit seperti sekarang ini. Tetapi seperti halnya wanita ini, ketika saudara dan saya menghormati Tuhan, ketika kita mengutamakan Dia, Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya atas kehidupan Anda dan saudara. Dia akan melipat gandakan sumber daya kita. Dan ingat, Dia akan memampukan, Dia akan menopang kehidupan kita. Amin. Warga kerajaan dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang baru. Mari naik satu tingkat lebih tinggi. Saatnya untuk apa? Saatnya untuk bangkit dari kekurangan dan kekalahan. Menjadikan apa? Menjadi kelimpahan dan juga kemenangan dalam kehidupan saudara dan saya. Serahkan apa yang saudara miliki ke dalam tangan Tuhan. Dan belajar untuk mempercayakan hidup dan masa depan kita kepada Tuhan. Ingat, benih harus ditanam sebelum musim panen itu akan datang. Belajar untuk hidup taat kepada Tuhan dengan sumber daya yang saudara miliki. Dan perhatikan bahwa Tuhan akan melipat gandakan apa yang saudara dan saya miliki. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk mempercayakan hidup dan masa depan kami di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak egois, tidak berputus asa, seperti apa yang dilakukan wanita ini Tuhan. Ketika kami mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami, Engkau akan memerintahkan berkat, bahkan melipat gandakannya. Kami siap untuk menabur hari ini. In Jesus' name, amen. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Mari bersama-sama kita lebih lagi untuk menyembah Dia. Haleluya. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. We need your presence, Lord. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Oh yeah, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Oh, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, the name of Jesus over fear and all anxiety, over fear and all anxiety. Hey, to every soul held captive by depressions, I speak Jesus. Your name
stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Come on, shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness for every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Oh. Come Holy Spirit. Jesus for my family. I speak the holy name. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan dengan imanmu. Jesus from the mountain. Shout Jesus in the street. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Oh. Come on. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Come on, say, your love is power. Your name is power. Your name is Amen. Your name is power. Break every stronghold. Break every stronghold. Your name is power. Yeah, yeah. Your name is power. Your name is. Come on, Jesus. Your name is yeah. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like the fire. Come on, church. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Oh yeah. To every soul held captive by depressions, I speak Jesus. Saat menyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara, saya benar-benar bersyukur atas nama Yesus dalam kehidupan saya. How many of you are thankful for the name of Jesus? Seberapa banyak kita yang bersyukur atas nama Yesus dalam kehidupan kita? Katakan haleluya. I know I am. Kalau bukan karena nama Yesus kita gak akan mungkin sampai ada hari ini. Kalau bukan karena nama Yesus kita gak akan mungkin bisa menerima semua berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. So pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, nama itu nama yang berkuasa. He's powerful. His name is deliverance. His name is healing. Dia yang menyediakan kesembuhan untuk kita. Dia yang memberikan keselamatan untuk kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. So all the worship team, the musicians, the singers, the dancer, we want to encourage you untuk menyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu, dengan imanmu, tumbuhkan iman dalam hatimu bahwa hanya nama Yesus yang sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita naikkan tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, oh, shout Jesus from the mountains. Jesus, come on. Jesus in the dark. Hadiratnya sudah di tengah-tengah kita pagi hari ini. Jesus for my family. Jesus, yeah.
mighty Jesus. We shout Jesus, haleluya. Haleluya, all glory must be to the Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi siang yang luar biasa ini. Karena Tuhan yang luar biasa hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau bertata dan puji-pujian kami. Kuasamu keluar, dunamismu keluar. Waktu kami memuji menyembah Tuhan, ada dunamis yang menyembuhkan kami. Ada kelepasan, ada pemulihan, ada keselamatan yang turun atas hidup kami semuanya Bapak. Terima kasih buat pagi yang luar biasa nih. Urapi hamba-Mu dan semua jemaat Tuhan juga. Untuk kami boleh menerima firman Tuhan yang berkuasa mengubah hidup kami. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah situasi kondisi rumah tangga kami. Firman Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan kami. Send your word and heal our disease, oh God. Terima kasih Bapak. Biar belas kasihan Tuhan turun pada pagi hari ini. Memberkati setiap kami. Melepaskan kami. Menolong kami. Mengangkat kami semakin terangkat ke atas ya Bapak. Terima kasih buat kemenangan yang sudah Kau siapkan bagi setiap kami Bapak. Urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati, kami siap dilawat Tuhan, kami siap disembuhkan, kami sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Lalu kembali you be seated. Shalom kerajaan. Selamat pagi. Dan saya bersyukur untuk Bapak Gembala senior kita dan juga seluruh jemaat Tuhan dari Rock Lembah Pujian yang memberikan tempat bagi saya untuk bisa menyampaikan kabar baik pada pagi hari ini. Nama saya Pendeta Johan Kristianto Teja ya. Saya kebagian minggu terakhir, tema kita bulan ini yaitu Confidence in Influence ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu sudah belajar banyak selama 4 minggu ini mengenai kita penuh keyakinan pada Tuhan untuk kita memberi pengaruh yang baik untuk daerah sekitar kita. Gereja itu sebenarnya perlu atau harus berdampak. Kalau Anda bilang perlu berarti ya bisa ada bisa tidak ada. Tapi kalau harus itu perintah Tuhan. Tuhan bilang apa? Pergilah kamu. Jadi kita harus berdampak, harus memberi pengaruh. Kita yang termostatnya, kita yang menentukan suhu atmosfer, kita punya lingkungan kita yang menentukan, bukan orang lain yang mengatur kita ya. Topik ini saya khawatir ya, tidak semua orang beragama Kristen itu hidup sebagai orang Kristen. Karena kata ini confidence ya. Kata Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, naruh harapnya kepada Tuhan. Nah, banyak kali orang beragama Kristen itu menjadi Kristen hanya 2 jam seminggu. Itu pun waktu di gereja. Begitu keluar dari gereja, mereka tidak beda jauh sama orang-orang tidak percaya sama Tuhan. Tetap khawatir hidupnya, penuh ketakutan, putus asa, dan tetap masih gosip sana gosip sini ya. Tidak ada perubahan apapun juga. Hanya 2 jam di gereja kita yakin, percaya sama Tuhan. Tapi itu di Surabaya, mungkin di sini tidak ada ya. Tidak ada yang ngaku mungkin. Oke. Sehingga di bagian terakhir ini saya akan sampaikan confidence in contentment. Ya, kita yakin kita mendapatkan kepuasan hidup kita hanya dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, ada sebuah gambar. Ini luar biasa, bukan burungnya luar biasa. Tapi apakah pernah Anda mendengar atau membaca ada seekor burung yang jatuh karena rantingnya yang ringkih, ranting yang kecil sehingga dia rantingnya patah dan itu burung jatuh ke tanah lalu mati atau keseleo atau kakinya patah? Pernah Anda dengar seperti itu? Tidak mungkin. Atau Anda pernah dengar dari kisahnya mungkin karena tertiup angin maka burung itu jatuh ke tanah lalu dia mati. Pernah? Tidak pernah. Karena keyakinan kekuatan burung ini,
bukan tergantung dari seberapa kuatnya rantingnya, atau seberapa kuatnya atau ringannya tiupan angin. Banyak kali kita menyalahkan kita punya lingkungan. Saya tidak bisa bertumbuh Pak Johan karena lingkungan saya bukan orang Kristen. Saya bekerja di perusahaan yang bosnya, laupannya bukan orang Kristen. Kita menyalahkan rantingnya, kita menyalahkan anginnya. Padahal kekuatan kita bukan pada seberapa kuatnya ranting pijakan kita. Tapi kita punya kekuatan seperti burung ini ada pada kekuatan sayapnya. Tidak peduli berapa ringkihnya ranting kita. Tidak peduli sekalipun cuma kita yang ikut Tuhan dalam rumah kita. Tidak peduli berapapun, siapapun bos kita. Tidak peduli berapapun kuatnya tiupan angin dunia ini. Kita tidak bisa jatuh. Kita tidak bisa keseliuh. Kita tidak bisa tergeletak. Mungkin kesandung iya, tapi tidak bisa tergeletak. Karena keyakinan kita, confident kita in God. Confident kita bukan, burung ini bukan pada rantingnya. Tapi dia yakin sayapnya sangat kuat. Untuk membuat dia tidak bisa jatuh, tergeletak lalu mati. Kalau enggak, Anda sama seperti orang yang belum percaya sama Tuhan. Yang mengandalkan self-confidence-nya. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Kabar buruknya, terkutuklah orang seperti itu. Baik, kita akan baca ayat tema. Saya tidak mau keluar dari ayat tema kita. Ayat tema yang kita baca sudah 5 minggu ini. Dari Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Ini pengakuan Paulus ya kepada jemaatnya. Kukatakan ini, kata Paulus, bukanlah karena kekurangan. Bukan karena saya ini butuh duitmu. Bukan karena saya ini butuh uang, bukan karena saya ini merasa kurang, bukan. Kenapa? Sebab aku telah belajar to learn, to be content, telah belajar untuk menjadi puas, cukup, ya mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat yang ke-12-nya, oh ya. Aku tahu apa itu kekurangan. Artinya saya pernah kekurangan. Kurang duit, kurang apa? Kurang makanan dan sebagainya ya. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, masalah apapun hidup ini, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia yang tidak pernah saya alami. Saya pernah mengalami semuanya, kata Paulus. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13 yang sering kali kita hafalkan, kita baca. Itu. Segala perkara, apa itu? Yang tadi kita baca itu. Kekurangan makan, kekurangan berkat, kelimpahan, kenyang, kebutuhan sehari-hari kita, kebutuhan jasmani kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau orang baca begini, aku datang, kata Yesus dalam Yohanes 10 ya, untuk memberi hidup dalam segala kelimpahannya. Puji Tuhan. Tahun depan toko saya nambah 1, ya, kan hidup dalam kelimpahan, ya, ada lebih-lebihnya gitu. Puji Tuhan, saya tahun ini makan 2 kali sehari, tahun depan saya makan 5 kali sehari. Ya. Tahun depan saya punya rumah nambah lagi 1, mobil nambah 1 lagi, istri tidak boleh nambah-nambah ya. Kita berpikir, aku datang, kata Yesus, memberi kamu hidup dalam segala kelimpahan. Nah, kelimpahan apa Bapak Ibu? Kekuatan apa yang diberi kepada Paulus oleh Tuhannya? Makan jadi 5 kali? Enggak. Mungkin Paulus masih kekurangan juga. Ini kekuatan untuk mencukupkan diri. Ya, mundur lagi. Kekuatan untuk mencukupkan diri.
Christ is enough for me. Ya. Bukan pas-pasan. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Itu artinya Pak Pendeta, makan secukupnya aja. Artinya seadanya saja. Itu salah. Sampai cukup, sampai puas. Itu apa ya, bahasa Maduranya bagian Cina itu sepauleem. Makan enak, kenyang, puas ya, sepaule. Tambah lagi Pak Johan, tidak usah, sudah sepaule, sudah makan kenyang puas. Bukan mobil nambah lagi, bukan. Atau rumah nambah. Ya bisa juga mungkin berupa mobil nambah lagi. Tapi saya mengajar Bapak Ibu yang sesungguhnya seperti apa ayat tema kita ini. Kita bisa berani mempercayakan kepuasan kita hanya ada dalam Yesus. Nah, Profesor Abraham Maslow dari Amerika ini dia mengajarkan, dia profesor psikologi ya. Ada tingkatan, ada piramida segitiga tingkatan kebutuhan manusia yang terus meningkat ya. Yang pertama, umumnya manusia membutuhkan physiological needs, kebutuhan fisiologi itu apa ya? Dasar, makan, minum, apa? Tempat tinggal gitu ya. Itu manusia semua butuh itu. Kalau sudah itu terpenuhi, dia pengen lagi safety needs, kebutuhan rasa aman, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi mobilnya kalau tabrakan dan macam-macam ya. Yang ketiga, habis itu dia naik lagi, dia butuh social needs, dia butuh diterima, dicintai, dia berusaha keras supaya diterima, dia menyenangkan semua orang supaya dia diterima di komunitasnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang tertinggi ini esteem needs adalah penghargaan atas egonya. Harga dirinya naik. Ada yang disombongkan gitu. Baru mencapai namanya self actualization-nya, aktualisasi diri ini, Anda ingin dikenang sebagai apa gitu. Bapak jalan tol Indonesia, insinyur konstruksi, cocok, kuliahnya cocok, nah juga kerjanya cocok, sampai mentok. Wah itu ya seperti itu ya. Tetapi Bapak Ibu apa kata Daud, ada ayat yang lain kata bahwa inilah perkataan dari Daud bin Isai, pemazmur yang disenangi oleh Tuhan dan bangsa Israel. Wah, Daud suka disebut seperti itu. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang hidupnya sampai akhir hidupnya dia pemazmur, pemuji, penyembah yang disukai Tuhan dan gereja rock lembah pujian. Seperti itu mungkin ya. Nah, dia begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Inggrisnya lebih tepat ya. God, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan itu gembala saya, maka tidak ada lagi yang saya inginkan. Wis. Paulus sudah puas, sudah selesai hidup saya. Tapi kamu masih naik mobil murah gitu, rapopo, gak paten. Mobil ini pun nyaman buat saya. Orang terkaya nomor 2 di dunia, Warren Buffett, mobilnya mobil tahun 1960 sekian. Itu orang kaya nomor 2. Saya pernah berjumpa dengan, saya panggil dia Ci ya, di gereja kita ini. Naik mobil Fiat Uno kecil itu. Walah Ci, nanti BMW yang nyaman, yang empuk-empuk. Johan, ini kalau mau beli BMW 10 pun masih mampu gitu. Tapi tidak butuh itu. Paham saya? Bukan miskin, bukan. Tapi kita bisa hidup itu puas. Waktu saya baru pindah ke Bali, saya bawa mobil dari Jakarta, mobil saya yang agak mewah gitu ya. Sampai saya sungkan, karena mobilnya koko saya Pak Arifin
sama mobil saya lebih bagus mobil saya. Aduh. Kemudian, terus terakhir saya jemput beliau di Surabaya. Kita ajak makan sama-sama. Baik mobil saya, mobil rakyat Indonesia ini ya. Innova gitu ya. Kok, maaf saya sekarang naik mobil Innova. Saya tidak sekaya dulu lagi Ko Arifin. Tapi saya tidak punya hutang. Kamu orang kaya Johan. Kamu orang kaya, tidak punya hutang. Orang kaya itu. Oh ya, iya. Ya, ada orang-orang yang kelihatannya kaya. Tapi tidurnya susah sekali karena hutangnya menumpuk. Itu makanya orang belum selesai dengan dirinya. Dia besar pasak daripada tiang. Ini namanya hedonic. Hedonic orang yang suka mencari kesenangan dan treadmill. Terus kita lari berapa kilometer ya, tapi tidak pindah-pindah ya. Kepuasan, kesenangan yang tidak pernah terpuaskan. Tidak nyampe ke situ. Waktu gaji 1 juta, coba kalau saya gajinya 5 juta Pak Johan, saya pasti bahagia. Pas dapat 5 juta, coba dapat 10 juta, pasti bahagia. 10 juta, wah coba kalau saya dapat 20 juta Pak Johan, pasti bahagia. Itu namanya hedonic treadmill. Ya. Ini istilah psikologi ya. Orang itu seperti dialami oleh perempuan Samaria ya. Ibu Samaria ini katanya dia, Tuhan berikanlah aku air itu, air kehidupan supaya aku tidak haus lagi. Dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dia tidak pernah puas. Kata Yesus, pergilah panggillah suamimu. Dan datang ke sini. Suamimu itu tunggal, 1 orang. Kata perempuan itu, enggak. Bojoku yang resmi nikah itu 5. Yang ke-6 ini kumpul kebo ya. Yang pertama mungkin nikah, maaf ini contoh saja. Yang pertama nikah sama dokter. Oh dokter tuh enak, sekali suntik, wah uang banyak. Tapi gak ada waktu buat saya. Cerai lagi, nikah yang kedua insinyur. Wah insinyur tuh juga enak sekali kerjaannya ya. Proyeknya dia kemana-mana, tapi gak pernah pulang ke rumah, gimana nih. Cerai lagi. Yang ketiga dokter, insinyur, apalagi ya. Akuntan ya mungkin ya. Yang keempat ini mungkin pemusik ya. Yang kelima nih penyanyi artis. Aduh, tidak pernah puas ya. Karena dia tidak pernah belajar untuk to be content, menjadi puas, cukup, menikmati berkat Tuhan. Jadi manusia pada umumnya seperti ini. Dia hedonic treadmill ya, dia tidak pernah puas. Itu sangat-sangat manusiawi sekali. Karena kepuasan kita hanya bisa diisi oleh pribadinya Tuhan sendiri. Nah, sekarang kekuatan apa yang Tuhan beri kepada Paulus? Kekuatan untuk to be content, menjadi puas, utuh, Paulus. Nah itu ya, seperti itu ya. Oke, ada 3 poin aja karena waktunya. Yang pertama, kekuatan mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu merupakan tanda kedewasaan. Anak saya waktu kecil di lembah pujian ini, tanya sama Om Arifinnya, Ari, kamu bisa menjadi apa Ari? Om, saya mau jadi astronot. Oh ya, astronot ya. Bulan depan, Ari, kamu mau jadi astronot ya? Enggak mau jadi pemain basket NBA di Amerika. Bulan yang ketiga lagi, Ari, kapan kamu menjadi basket NBA? Ganti lagi hari ini, bulan ini saya mau menjadi paleontologis kata itu. Apa itu Ri? Menyelidiki tulang belulang dinosaurus. Waduh. Akhirnya dia bulan lalu di wisuda di Shenzhen sana jadi data scientist ya. Dia saya bersyukur sebelum di wisuda belum lulus sudah diterima bekerja di kantor multinasional di Hong Kong. Saya bersyukur ya, saya telepon koko saya duluan. Arifin, anak kita jadi data scientist, luar biasa. Di mana? Hong Kong ya, seperti itu ya. Tapi anak kecil itu tidak pernah bisa
puas ya, dia bisa berubah-berubah ya, berubah-berubah. Itu tanda anak kecil ya. Kalau dewasa sudah stabil, sudah established, sudah mantap begitu. Kedewasaan maturity itu diukur bukan seberapa besar, seberapa tua, seberapa banyak angka usia kita, melainkan seberapa besar dia dapat menghandle, dapat menerima tanggung jawab dan dapat bersikap menghadapi persoalan hidup sehari-hari. Rambut saya ini putih sama kayak teman-teman saya. Cuma berhubung saya sama istri saya beda selisihnya 9 tahun. Kalau rambut saya putih, dia cantik, orang kira saya omnya Suin ya. Supaya saya dianggap masih seimbang usianya, saya cat rambut saya. Dengan 50.000 rupiah, saya serasa umur saya lebih muda 10 tahun. Pak Jeffrey mau? Nah, jadi kedewasaan bukan dari umurnya, bukan dari rambut putihnya, bukan Bapak Ibu ya. Karena ketidakdewasaan itu, immature itu bisa bertahan seumur hidup orang itu. Usianya makin tua makin kayak anak kecil. Berubah-berubah. Apa ciri-cirinya kata Paulus? 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Lihat orang Israel itu. Komplain terus. Bersungut-sungut terus. Tidak pernah puas. Itu ciri kanak-kanak. Belum dewasa. Yang bisa ngomong, Paulus, Christ is enough for me. That's enough, it's enough. Cukup. Sudah mengalami contentment, itu orang dewasa. Saya sudah selesai dengan diri saya Pak Johan. Saya tidak cari apa-apa lagi. Saya pengen seperti Yesus. Memiliki Yesus berarti memiliki segala-galanya. Semua yang orang manusia buat ini seperti ini teorinya. Sudah dipenuhi oleh Yesus. Betul? Makan minum kita serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidup kamu. Safety needs kita melebihi asuransi. Dia menjamin kita di bumi sampai di surga. Barang apa? Dijemput di bumi sampai ke surga nyampe. Jamin. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan for a second membiarkan, menelantarkan engkau. Ibrani. Social needs. Tuhan menerima kita. Tuhan menghargai kita begitu rupa. Kita yang bejat, yang brengsek ini. Ditebus dengan nyawanya Yesus sendiri. Tidak ada orang menerima kita. Demi menerima kita, dia mau mati untuk kita. Gak ada. Apalagi esteem needs. Kita orang biasa, orang berdosa. Jadi putranya Tuhan. Raja kecil. Pangeran kerajaan surga. Come on, Anda mau cari apa lagi? Cukup kan? Cukup. Ngomong sama Abraham, waktu itu Abraham ya. Abraham, I am your shield. Akulah perisaimu dan akulah berkatmu yang terbesar. Mungkin Abraham orang Surabaya kayak saya mungkin. Walah, Tuhan, kayak apa buat apa saya dapat harta begitu banyak? Nanti yang mewarisi pegawaiku namanya Eliezer. Saya butuh anak. Sungguhan? Iya Tuhan. Tuhan kasih anak namanya Iskak. Tapi saya baca di Alkitab saya menjelang akhir hidupnya Abraham. Dia bilang, Abraham ya. Ya Tuhan, besok bawa anakmu yang kau kasih itu. Korbankan dia di Gunung Muria. Abraham tidak berdoa puasa dulu 40 hari, apa benar pada benar. Dia pagi-pagi benar Abraham menyiapkan sendiri kayu bakarnya, persiapannya, bekalnya. 3 hari 3 malam dia bawa anaknya dikorbankan kepada Tuhan. Sampai Tuhan kaget. Jarimu, kata kamu yang penting punya anak.
Dulu Tuhan, kata kamu dulu, saya tidak penting. Yang lebih penting itu punya anak kan. Berkat terbesarmu anakmu kan. Dulu Tuhan, ampun saya Tuhan. Dia sadar berkat terbesarnya Abraham adalah yang bisa memuaskan hidupnya dia mencapai akuasai dirinya adalah Tuhan sendiri. Orang tua kita bisa satu waktu pergi meninggalkan kita. Meninggal. Suami atau istri kita satu kali bisa pergi dari hidup kita. Anak-anak kita setelah menikah mereka bisa rumah sama kita. Kata Daud, di surga dan di bumi, God is my portion. Tuhan adalah warisanku. Kalau di surga tidak ada Engkau Tuhan, jangan suruh saya ke surga Tuhan. Kapaten. Kalau berkat ini membuat saya jauh dari Engkau Tuhan, jangan beri saya berkat ini Tuhan. Gitu loh saudara. Tapi Tuhan baik sama Abraham. Tetap dikasih anak. Dan Abraham lulus ujian. Benar Tuhan. Berkat terbesar dalam hidupku Tuhan adalah Engkau sendiri Tuhan. Harta kita bisa lenyap teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan kita akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Beri dia tepuk tangannya Maria. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mau jadi Bapak kami. Nah, jadi tugas gereja adalah mendidik jemaatnya sampai dewasa, sampai bisa berkata, aku dapat kekuatan untuk mencukupkan diriku dalam segala keadaan. Bukan pas-pasan hidupnya, bukan pas-pasan, bukan. Memang saya bisa berkata cukup untuk apapun. Saya pakai tabungan saya transfer ke surga melalui misi, melalui pelayanan. Itu kita transfer uang kita ke surga. Kita makan cukuplah. Uang makan saya hari ini, saya berpuasa, saya kasih orang yang tidak bisa makan. Kata Yesaya, puasa aku kehendak adalah memberi roti kepada orang yang tidak punya roti. Kasih minum, kasih pakaian. Seperti itu. Dialah yang kami beritakan. Dialah Tuhanlah Yesuslah yang kami gereja beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, gereja nasihati. Dan tiap-tiap orang kami ajari. Beritakan, nasihati dan ajari. Mentoring. Di mentor, diajar ya. Berulang-ulang. Dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada berkat yang besar Bapak Ibu. Anda ingin dapat mobil baru, beribadah di sini. Dulu zaman Bali Blessing, saya masih ingat kalau saya bepergian dari luar kota, luar pulau, saya pulang kampung, saya pulang ke rumah saya di sini Lembah Pujen ini, naik taksi. Pak bisa ke Lembah Pujen. Oh hotel itu ya, hotel. Iya ada hotel itu bagus sekali. Jauh serasa hotel. Kalau Anda tanya orang-orang Bali sini, apa ini nih? Tempat kesembuhan. Tiap Jumat malam ada Bali Blessing. Selalu ada orang gotong, orang sakit. Macam-macam. Sakit jiwa ya, sakit gangguan mental. Ya, ada yang gitu, gangguan mental. Ada yang sakit beneran fisiknya. Tiap minggu kita bahas orang, ada yang ngambang pasti. Ya, wih, dibaptis jebur. Gini, teman-teman gini, ngambang atas itu. Itu ada kuasa gelap. Kita tiap hari melihat tanda-tanda heran terjadi. Sehingga mereka bilang kita, ini tempat pemulihan, tempat orang sakit disembuhkan dan macam-macam. Bukan berkat, tetapi gereja itu memimpin jemaatnya kepada kesempurnaan, dewasa seperti Kristus. Bisa berkata cukup.
Yang kedua, merasa seperti kanak-kanak, patuk anak-anak. Emosinya tinggi sekali. Berkali-kali demo bawa batu melawan Musa dan Harun. Yang ketiga, berpikirnya cara ngambil keputusannya begitu cepat sekali. Balik ke Mesir. Tiba-tiba terjadi muntaber di mana-mana. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Si A mana Pak Jeffrey? Ngilang Pak Johan. Loh, si B teman saya dulu tuh ngilang juga entah kemana. Muntaber semua. Terlalu ngambek, semua ya, ngambek, ngamuk, ngambul, ya, tiba-tiba hilang. Itu kanak-kanak. Beritahu sebelahmu, bukan kamu kan? Ya, oke. Jadi gereja punya tugas mendewasakan jemaatnya, ya. Itulah yang usahakan, itulah yang gereja usahakan dan gereja pergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ko Arifin, doakan saya Ko Arifin, saya ada masalah gini-gini. Oke, Tuhan berikan adik saya Johan bahu yang kuat. Arifin, saya minta uang. Iya, Tuhan berikan Pak Johan bahu yang kuat. Pak Arifin, masalah saya bukan bahu, masalah saya itu keluarga saya butuh uang banyak. Tuhan berikan Pak Johan bahu yang kuat. Untuk apa? Makin bahu saya makin kuat, beban makin berat, bisa saya angkat lebih ringan. Saya ikut fitness ya, mula-mula fitness gini-gini 30 kilo bebannya. Waduh, pelang-pelang jarum semua. Ini jarum, ini salon pas, tensor pas, macam-macam ya. Pelang-pelang ya, kasih krem gitu. Terus besoknya tambah lagi 40 kilo. Sekarang 80 kilo. Kok bisa? Iya. Berapa kilo? 50 kilo. Enteng 50 kilo, saya 80 kilo. Iblis kamu salah ngasih beban. Itu kita latihan biasa-biasa, lama-lama kita menjadi dewasa. Makin kuat, makin bau. Tuhan mungkin tidak beri uang pada kita waktu itu. Tapi dia beri bahu yang kuat. Yang kedua, jamnya nambah terus ya. Di Surabaya jamnya lebih lambat. Tiba lebih cepat jamnya ya. Yang kedua, kalau Anda bisa berkata cukup, berarti Anda itu tanda kerendahan hati seseorang itu bisa berkata cukup. How low can you go? Ya, how low can your ego go down? Ya. Matius 11:8, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dulu saya khotbahkan ayat ini untuk orang berdosa yang belum percaya sama Yesus. Ya, ternyata ayat ini untuk semua kita, Bapak Ibu, orang berdosa maupun orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus ya. Kenapa kita bisa letih lesu beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu letih lesu berbeban berat karena salah kita sendiri. Karena ego kita, hawa nafsu kita. Waktu tetangga saya beli sofa berwarna. Sofa saya ini warnanya tidak jelas ini, antara abu-abu apa usang atau apa ini ya. Kita berusaha keras. Sofa nyicil, TV nyicil, padahal sofa masih berfungsi, masih bisa dipakai demi untuk supaya nggak kalah sama sebelah kita naikkan ego kita. Emang cuma kamu doang yang bisa beli sofa. Sofanya warna apa? Warna hijau, saya warna merah, gitu ya. Saingan seperti itu. Kita, mobilnya apa? Mobil itu. Kita berusaha memenuhi ego kita besar pasak daripada tiang. Kita merasa kalau saya punya mobil lebih mewah dari sebelah saya merasa lebih berharga. Harga diri saya lebih tinggi. Ego kita naikkan. Jadi ini berbeban berat, letih lesu karena kita naikkan ego kita. Nah, piye carane Tuhan? Bagaimana cara Tuhan memberi kita kelegaan? Ganti bebannya. Sama-sama bebannya. Pikul kuk yang kupasang apa tuh kuk? Tempat menaruh beban. Kalau sepasang dengan Tuhan Yesus, sama rendahnya.
Tidak bisa kita jomplang begini, kita mau berdiri, Yesusnya bungkuk, tidak bisa, harus sama-sama tingginya. Nah ya, pikul kuk yang kupasang apa itu? Disiplin rohani kita, karakter kita, disiplin ya. Jangan tamak, kalau makan ya seperti itu. Dulu saya hampir seperti beberapa teman saya yang over. Tapi semenjak saya punya istri yang cantik, yang baik hati ini, sebelum berangkat pelayanan, dipeluk dari belakang. Kayak film drakor dia. Wah, begitu romantisnya Suin ini ya, dari belakang peluk saya. Oh, tak pikir dia meluk saya karena sayang. Apa? Tak ukur dulu lingkar perut kamu dulu ya. Sebelum dari Jakarta 4 hari, saya ukur lagi berubah. Nah, harus nge-gym tiap hari ya, renang tiap hari, sampai kempes perutnya seperti ini. Itulah kuk ya. Saya bertanggung jawab, saya mau awet muda, panjang umur, karena saya masih pengen lihat anak-anak dari anak-anak saya. Saya masih pengen lihat keluarga saya bahagia. Saya pengen bekerja keras untuk kasih bahagia anak-anak saya cintai. Amin. Ya, saya turunkan ego saya pasang kuknya dari Tuhan, dipasang Tuhan. Dan caranya gimana? Belajar padaku. Belajar apa Tuhan? Kurikulumnya. Aku ini lemah lembut, belajar lemah lembut, bukan lemah gemulai, bukan ya. Tapi lemah lembut tuh meekness itu hatinya lemah lembut, gampang ditegur, gampang dinasehati, gampang bertobat, gampang diarahkan, dan turunkan egomu, rendah hati. Amin. Oh, udah suka khotbah saya atau mau saya ganti khotbah yang lain? Ini benar Bapak Ibu, gereja harus mengajar seperti ini, harus diajar seperti itu. Jangan kasih permen terus. Kadang-kadang istri sama mama kita tuh sekali berbeda pendapat ya. Bahwa aneh minta permen, gak boleh nyoh. Permen terus, gigimu ompong. Dia cari omanya. Oma kata mama gak boleh. Oh, kalau oma boleh, makan terus permennya. Seperti itu. Kurikulumnya, kalau kamu ingin dapat ketenangan, kelegaan, turunkan egomu. Belajar rendahkan hatimu. Nah, baru kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Saudara mau diberi kuk oleh Tuhan? Cuma 2 orang Pak Jeffrey. Harus 2 jam lagi khotbah lagi ya. Dan bebanku pun ringan. Saya menikah dengan Suin di Jakarta ya. Sebelum menikah kita bikin perjanjian. Bukan perjanjian pisah harta, bukan. Suami istri. Apa tuh? ADART ya. Rumah tangga kita mesti ada aturannya. Pertama, kalau kamu dari luar rumah, masuk rumah, tidak boleh duduk langsung di kasur tidur. Nanti keringetnya, baunya nempel di bantal, spray kasur tidur kita. Saya tidak mau. Loh ya apa? Ganti baju. Jadi di rumah kami itu ada baju rumah, baju tidur, baju pepergian. Seperti itu ya. Oke. Aduh ya apa ya, orang Surabaya biasanya selebor ya sembarang, langsung gelebak gitu aja. Tidak bisa. Saya lirik, orangnya cantik gini, sayang ya. Oke deh, tangan. Oke, setuju. Yang kedua, katanya, kamar tidur kita tidak boleh dimasuki oleh pria siapa saja. Lu adikku 2 orang pria. Tidak boleh. Aduh ya apa nih, saya mau ke kamar tidur saya tidak boleh. Tidak boleh, kalau perempuan boleh. Kata gitu. Aduh, orang yang cantik gini gimana? Oke, setuju. Nah, mula-mula saya tuh keberatan. Makan. Bilang, kalau makan itu ada seninya. Kuah terpisah. Jadi makannya kuah gini. Nasi. Kuah. Waduh, orang Surabaya serba campur. Nasi campur, TS campur, tahu campur. Semua campur-campur. Dia tidak bisa. Dan gawatnya lagi, kedua putra putri kami persis kayak mamanya. Ya makanya ya. Wah, mula-mula saya, aduh ini beban terlalu berat ya. Ini kuknya ini kalau mau jalan bareng-bareng sama dia tuh terlalu berat beban saya ya. Tadi mana tadi? Oh, ini ya. Mana gambarnya ya? Karena kalau bareng dia harus sama-sama. Kata Yesus, belok kiri Johan,
ya kudu belok kiri. Jangan tinggi-tinggi Tuhan. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Belok kanan. Kalau mau bareng-bareng masukin, saya mesti ngikuti, dia punya aturan. Mula-mula bapak-bapak sekalian, saya susah sekali ya. Karena saya orang Surabaya, orang sembarangan. Sakar PDW, you know. Sakar semaunya saja gitu, sendiri. Lama-lama saya mengaminkan. Enak juga ya, bantalku udah bau keringet. Selimutku udah bau bekasnya keringet orang-orang. Enak juga, saya menikmati. Saya bersyukur punya istri yang baik. Lama-lama saya merasa, cuma gitu aja kok. Kecuali dia minta berlian, saya tidak mampu Bapak Ibu ya. Cuma minta kalau pulang ke rumah ganti baju dulu. Gampang, tidak masalah ya. Daripada beli berlian susah sekali. Lama-lama beban saya merasa ringan. Dan aturan itu ADRT itu enak, bahasa juga. Saya diajari cara menikmati seni, menikmati makanan. Saya tuh kalau saya tuh tidak punya, jangan ngomong-ngomong istri saya tidak punya karunia membedakan antara sangat enak, enak dan kurang enak. Kalau makan sama saya makan capcay goreng, tunggu dulu. Kenapa? Tunggu dulu, diramu dia. Kasih lada, kasih kecap, pipet. Bodoh aja kok, dikasih apapun bagi saya sama saja, tanpa ataupun dengan sama saja. Tapi dia suka sekali, ini baru enak. Oh iya enak. Padahal saya tidak punya karunia membedakan antara sangat enak sama kurang enak. Tapi saya belajar. Lama-lama, oh iya ini rasanya lada seperti ini. Oh iya enak juga ya lada seperti ini. Saya belajar Bapak Ibu. Yesus pun juga merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Immanuel, sama dengan manusia. Satu ketinggian bahu yang sama. Anda tidak bisa lebih tinggi dari Yesus, tidak bisa. Harus sama. Turunkan egomu Johan. Tidak usah. Kalau kamu tidak punya mobil Mercy pun tidak ada masalah Johan. Saya pernah naik mobil Lamborghini. Cepat kami kirim gambar. Pastor, mobil ini bagus gak Pastor? Lambo, bagus. Kok tipis banyak tuh? Tapi ini mahal Pastor, ini bekasnya aja 6M. Oh ya, 6M ini. Baru saya ngomong gitu, tindin, baru rumah saya. Nyoba, bayangkan Lamborghini, banyak tipis, di Surabaya yang macet, cet, lobang-lobang di mana-mana jalannya. Ini kayak naik becak kamu ini ya. Wis banyak tipis, jedok, tunggu di jalan tol kata gitu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, belajarlah berkata, saya puas dengan Tuhan saya. I shall not want, tidak ada lagi yang aku inginkan. Senggol istrimu, saya puas sama kamu, satu cukup. Saya tidak mau berbeban berat dan letih lesu. Umur kita pendek Bapak Ibu. Jangan nambah masalah lagi. Satu aja pusing apalagi nambah-nambah lagi. Tidak percaya, senggol lagi suamimu. Saya suka khotbahnya orang itu ya. Betul suamimu. Saya suka khotbahnya orang itu. Amin Bapak-bapak. Pak Jeffrey baru separuh Pak Jeffrey. Gimana Pak Jeffrey? Amin Bapak-bapak. Nah itu, jadi diaminkan oleh surga ya, awas ya, yang berubah komitmennya ya. Yang ketiga, terakhir, kekuatan mencukupi diri dalam segala keadaan itu, kita harus menjaga hati kita. Itu gambarnya orang Samaria yang baik hati. Dia kenal sama orang Yahudi, yang dia tahu tuh orang Yahudi ini suka merendahkan dia, suka menghina dia, ya, suka diejek, ya, suka mengejek dia. Tapi dia karena belas kasihannya dia, meskipun dia orang Samaria suka diejek oleh orang Yahudi, dia tetap nolong orang Yahudi. Dia tidak pelit, ya, dia jaga hatinya. Orang yang butuh tolong, dia tolong siapapun orang itu. Kita perlu belajar seperti ini. Ada orang memberi, give within your capacity, ability. Ada orang memberi sesuai dengan
kapasitasnya 1/10 rupiah gitu ya. Pas gini ya, luar biasa ya. Yang kedua ada orang memberi beyond your capacity, lebih, tidak 1/10 tapi 1/5 mungkin, atau 1/8 dilebihin. Tapi yang Tuhan mau, kata Roma 12 ini, ibadah sejati adalah mempersembahkan, mengorbankan, sacrificially ya, mengorbankan tubuhmu. Saya biasa makan 5 kali, tapi hari saya mau puasa jadi 2 kali. Uang makan saya 3 kali, 50.000, 150.000. Saya mau kasih, maaf mungkin satpam, saya mau kasih juru parkir, ya, uang makan saya nih Pak, saya beri kasih Bapak. Saya puasa supaya saya bisa beri uang makan saya kepada Bapak. Uang belanja saya baju 1 bulan, saya kita belanja baju baru 2 kali. Kali ini saya mau kasih 1 baju saya beli, saya mau kasih orang lain. Ayo kita belajar punya gaya hidup murah hati. Sehingga kita bisa bilang, saya puas dengan Tuhan. Ini ibu janda, karena ibu janda miskin. Padahal ini ibu janda kaya. Selama Anda bisa memberi, Anda kaya Bapak Ibu. Ojo ngutang. Selama Anda memberi, Anda kaya. Amin. Ini ibu yang cuma punya 2 coins. Tapi dia beri dari kekurangannya, seluruh nafkahnya. Kalau saya sambungkan kisahnya ini, mungkin habis itu ibu itu kelaparan lalu meninggal. Kecuali ada orang kerok hamba pujian datang ke ibu ini kasih dia makanan ya. Tapi tidak tahu, mungkin dia mati habis itu mungkin. Dia beri dari kekurangannya. Dia merasa aku udah makan rapopo, aku sudah cukup. Kalau saya ini sudah keterusan, kalau makan cuma 1 kali toh, kecuali di Bali ini, tidak boleh berhenti makan oleh kakak-kakak saya itu ya. Pagi-pagi mau tidur, Pak Johan mau makan apa ini Nana? Saya makan pagi, tidak pernah makan pagi Bu. Mau sudah makan pagi? Enggak, sungguhan. Tadi jam 6:15 makan, jam 9 makan lagi tadi. Nanti siang tidak tahu jam berapa lagi makan lagi. Di rumah saya makan jam 2 siang terus. Sekali itu makan siang, jam 2 siang, sore makan buah sayang. Sehingga tampak samping, tampak depan kan bagus ya. Maaf. Coba belajar punya gaya hidup yang merasa puas. Pak Johan suka durian? Suka. Duriannya? Enggak. Yang penting saya sudah pernah makan durian. Cukup. Jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, dianiaya, dicari-cari oleh tentara Romawi untuk dipenjarakan, sukacita mereka meluap. Coba lihat sebelahnya ini. Kalau sukacita mereka memang menderita. Kalau merenggut itu mereka, waduh ya. Orang yang pelit itu mukanya tuh gak ngenakin teman-teman. Kayak marah gitu ya. Tapi kalau orang yang murah hati senyum, senyum, senyum. Dan meskipun mereka sangat miskin, loh, miskin beneran. Namun mereka kaya dalam kemurahan, itu pasti jemaatnya Rock Lembah Pujian itu. Saya kenal beberapa orang seperti itu ya. Oke, terakhir, banyak orang Kristen pergi ke gereja, tetapi sedikit yang pergi ke Kristus. Waktu aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Waktu saya kalau makan di rumahnya Pak Rifin ini, selalu ada 2 ekor anjingnya di sebelah saya. Waduh, ya, aduh, ya seperti itu ya. Dia suka minta makan. Cuma saya takut, saya kasih nanti tiba-tiba dia mati, gimana ya? Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak beri aku tumpangan. Aku telanjang, kamu tidak beri aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Jadi gereja mesti bermurah hati kita semua. Hubungi gembala Anda, Pak Pendeta, Pak Gembala. Gereja butuh apa Pak Pendeta?
kapan ada acara sosial, kapan ada acara untuk warga di sini yang butuh pakaian. Lemari saya penuh untuk beli baju baru. Kata istri saya, tunggu lemarimu kosong baru beli baju baru. Nah, saya mau kosongkan lemari saya, silakan Pak Pendeta hubungi saya kapanpun membutuhkan. Ayo gereja, datang kepada Kristus yang lagi lapar, haus, jangan pelit. Kata Amsal Salomo, jauhkanlah daripada aku kecurangan, korupsi, kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nikmati aja berkat untuk kita. Tiap kali Anda terima uang, ada doa. Tuhan, ini uang buat siapa Tuhan? Buat saya atau buat anak saya atau buat orang lain? Buat siapa Tuhan? Ya, seperti itu. Itu gaya hidup kita. Oke, yang terakhir. Nah, kata Yesus pada perempuan Samaria itu, 11. Kata perempuan itu, engkau tidak punya timba Yesus, guru. Dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Kata apa? Kata Yesus, air yang kuberi kepadamu itu menjadi mata air dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kamu tidak perlu meniru-niru gaya hidupnya orang lain. Sumurnya orang lain. Dalam diri kamu sudah ada sumur yang akan memuaskan hidupmu. Kamu tidak perlu hidup menjadi hidupnya orang lain. Tidak perlu menjadi orang lain. Itu kok mancung ya, yang main drakor. Kok saya kok mancungnya ke dalam itu, ke depan. Gimana caranya? Oplas. Saya tidak anti oplas. Adik saya pun juga importir itu, benang apa-apa itu ya. Saya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk itu Anda hutang sana, hutang sini, berbeban berat, letih lesu gara-gara hidupnya kurang mancung. Keterlaluan Bapak Ibu. Buat apa kita hidup seperti itu? Jangan menjadi hidupnya orang lain. Beritahu istrimu, kamu sudah cantik begini aja enggak apa-apa ya. Berapa waktu yang lalu istri saya bilang sama saya, kamu pakai baju ini bagus loh. Enggak tangan saya gede gini, malu saya. Selama suamimu enggak pernah komplain, pakai aja. Enggak, nanti saya malu tangan saya gede gini. Kamu sudah cukup, yang penting sehat. Enggak usah macam-macam. Terus saya kok gini-gini. Yang penting sehat. Ya, kalau kamu ikut slimming klinik itu, kamu direndam, dikembeni, air dingin, masuk air panas, tersiksa sekali. Buat apa? Yang penting kamu sehat. Oke. Nah, dia happy, dia makan sepuasnya, tidur sepuasnya juga ya. Ada orang dapat 5 talenta, itu ganteng, tinggi, langsing, kaya, pinter. Nah, ya. Yang tahu lagi 2 talenta, ganteng, pinter. Terakhir ini 1 talenta, langsung ya. Tidak langsung. Dia marah-marah. Yang itu dapat 5, saya pengen kayak dia loh. Cuma megal-megal gini dapat uang. Saya sudah banting tulang, banting pintu. Uang saya kalah sama dia. Tidak perlu iri. Semua diberi Tuhan menurut kesanggupan maksimal kita. Tidak perlu kita menjadi orang lain, menjalani hidupnya orang lain. Tidak perlu pura-pura, tidak perlu acting, tidak perlu utang sana, utang sini hanya demi untuk menghidupi hidupnya orang lain. Tidak perlu iri. Yang kedua, jangan tamak, overconfident. Bagaimana mengalahkan harimau? Harimau jago di sarangnya di gunung. Wah, gimana caranya? Dipancinglah harimau ini untuk bertarung di tempat yang dia tidak biasa hidupi. Dia dipancing untuk menghidupi hidupnya orang lain. Kalah akhirnya. Terlalu overconfident. Hawa nafsunya luar biasa ya, ingin menjadi seperti orang lain. Terakhir gambar ini, menurut Bapak Ibu, yang salah mobilnya apa tempatnya? Ayo sini. Ayo Pak Cervi, ayo. Menurut Bapak Ibu, yang salah mobilnya Ferrari ini 16M ini harganya, yellow Ferrari supercar ini, atau tempatnya off-road itu yang salah?
Tempatnya yang salah Pak Johan ya. Yang sini mobil atau tempatnya? Mobilnya. Yang balkon, yang salah orang yang membawa mobilnya itu ya. Mobil 16 miliar, ceper pendek ini semestinya dipakai di jalan tol. Maksimal mesinnya. RPM-nya dalam waktu 10 second, 10 detik bisa mencapai 250 km per jam. Gitu. Di sini dari sampai mana-mana. 2 minggu lalu saya diajak teman saya off-road. Saya belum pernah naik mobil jeep gitu ya. Saya pernah dulu di Dubai, enak sekali ya. Wah, sliding gitu ya. Anaknya minta, Pak minta naik jeep Pak. Oke. Pak Johan mau? Mau, udah apa-apa nyoba. Dah enak pol teman-teman. Waduh. Sebelah mana? Nyo, enak Nyo. Dah enak tahu kata gitu. Ya, sayang sekali ya, hidup kita luar biasa. Tuhan desain untuk kita maksimal di jalan tol. 16 miliar Bapak Ibu. Hidup Anda mahal sekali. Dan umur kita singkat Bapak Ibu. Jangan salah pilih. Anda tidak perlu berbeban berat, letih, lesu karena ego kita. Anda cukup menurut ego kita. Ini mobil kalau di jalan tol luar biasa. Ringan? Ringan. Bebanku pun enak. Enak. Waktu saya pindah Lamborghini pindah ke jalan tol. Enak sekali ya. Tadi di perumahan saya enak sekali. Cedok. Waduh apa itu? Kena lubang-lubang. Waduh, sudah bayar tipis lagi. Cedok. Kena becak gitu, duduk gitu. Jalan tol enak sekali. Kenapa Anda milih seperti ini? Belajarlah kepada Tuhan. Confident in contentment. Kepuasan saya ada pada Tuhan Yesus. Baik, saya akan nyanyi lagi sebuah lagu yang saya tulis ya baru 2021 yang lalu pandemi. Saya baru launching ya beberapa minggu yang lalu di YouTube dan Spotify dan sebagainya. Sumber kekuatanku. Yang setia tak pernah tinggalkanku, besertaku selalu di jalan hidup yang panjang. Kasih karuniamu itu cukup bagiku saat lemah ku kuat karena Tuhan menopangku. Sumber kekuatanku dalam anugerah-Mu, gunung batu keselamatanku takkan goyah selamanya. Sempurna jalan-Mu dan segala yang Kau buat, ku percaya kan hidupku kepadamu.
sama-sama berdiri sama-sama. Tuhan yang setia tak pernah tinggalkanku, tak pernah tinggalkanku, besertaku selalu di jalan hidup yang panjang. Kasih karuniamu itu cukup bagiku Tuhan, cukup bagiku saat lemah, saat lemah ku kuat karena Tuhan menopangku, sumber kekuatanku. Dalam anugerah-Mu, gunung batu keselamatanku takkan goyah selamanya. Sempurna jalan-Mu, dan segala Kau buat dalam hidup kami Tuhan, dan segala yang Kau buat, ku percaya kan hidupku kepadamu, Tuhanku. Saya minta waktu sebentar saja, tutup mata kita semua. Apakah ada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini? Setelah mendengar khotbah ini, Anda sadar begitu banyak pilihan-pilihan dalam hidup saya yang salah. Tempat saya bukan di hutan, Ferrari itu tempatnya di jalan tol bebas hambatan. Begitu banyak tahun-tahun yang hilang dalam hidup saya karena kesalahan-kesalahan pilihan yang saya putuskan. Dan hari ini Tuhan mengundang saya, come unto me, datang kepadaku. Engkau yang letih lesu berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Caranya belajar punya hati yang gampang bertobat. Belajar turunkan ego kita. Kita hidup penuh damai sejahtera dan ketenangan. Saya belajar banyak dari Ko Arifin, koko saya ini. 40 tahun kami berteman, dan saya tahu banyak, saya belajar banyak. Hari ini, kalau Bapak Ibu berkata, saya mau bertobat Tuhan. Saya mau berhenti, saya lelah, saya capek Tuhan. Dengan jalan hidup saya seperti ini. Padahal Engkau menghendaki saya hidupnya, kokmu itu enak, dan bebanmu itu ringan. Tapi yang saya alami justru capek, lelah, berat Tuhan. Beri saya kesempatan Tuhan menikmati ketenangan, kebahagiaan. Dua minggu lalu seorang pengusaha besar ketemu saya, Pak Johan doakan saya mau ke Singapura, periksa jantung saya. Kenapa Pak? Terdetak terus. Jantung saya tidak kuat Pak Johan. Dia punya hutang berapa ratus M. Dia ketakutan. Saya bilang, kamu punya harta banyak enggak? Punya harta banyak melebihi hutang saya. Oke, jual hartamu itu. Percaya sama saya. Kamu tidak perlu ke Singapura untuk operasi jantung dan sebagainya. Kamu bisa tenang.
hidup tanpa hutang, tidur nyenyak. Masih muda orang, 43 tahun umurnya. Berhenti teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ayo berhenti dengan cara seperti itu hidupnya. Jangan pengen jadi hidupnya orang lain. Masing-masing kita diberi Tuhan kesanggupan, kemaksimalan hidup seperti itu. Nikmati bersama dengan Tuhan. Kalau ada hari ini berkata, saya mau berhenti, saya mau pindah, saya mau hidup di bawah anugerah, kekuatan anugerah Tuhan. Langit saya terbuka, angkat tanganmu sekarang juga. Siapa lagi? Tidak pernah malu. Engkau lihat Tuhan, matamu melihat air mata mereka Tuhan, tangan mereka. Angkat tanganmu, tanda menyerah. Akhirnya pengusaha itu bilang, baik pastor, saya menyerah hari ini. Saya mau jual semua yang saya mampu jual itu. Saya mau hidup tenang. Dan bersyukur akhirnya dilakukan itu. Siapa lagi? Jangan takut. Kata Tuhan berjanji, kuk itu enak dan bebanku pun ringan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Jamah setiap kami. Engkau sangat ahli. Engkau sangat luar biasa untuk menolong kami. Memberi kami kekuatan Tuhan. Melewati hidup kami ini yang begitu berat sepertinya. Kekuatan untuk merendahkan hati kami Tuhan. Kekuatan untuk kami rela untuk mengubah cara hidup kami. Kekuatan untuk mengganti kuk kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi Bapa yang dicintai oleh anak-anak kami. Kami menjadi ibu yang dicintai oleh anak-anak kami. Kami mau jadi suami yang bisa membahagiakan istri kami Tuhan. Kami jadi istri yang bisa membahagiakan suami kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berapapun usia kami sisa ke depan itu Bapak. Penuhi dengan kebahagiaan, ketenangan, damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau cukup buat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. You are my all in all. Engkau segalanya dalam segala hidup kami Bapa. Berkati umat-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah mempermalukan umat-Mu Tuhan. Lihat air mata mereka Tuhan. Mereka capek Tuhan. Mereka mau berubah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunkan damai sejahtera, ketenangan, kebahagiaan. Hidupnya mereka berubah mulai hari ini. Tidak sama lagi. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami terima kemenangan, kelepasan, kelegaan. Perubahan hidup kami. Perubahan nasib kami mulai hari sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yeah. Bagi Tuhan. You are worthy of God. Haleluya. Lalu duduk kembali. You be seated. Mari kita mempersiapkan anggur perjamuan dan roti perjamuan. Bagi Bapak Ibu yang belum terlayani, silahkan mengangkat tangannya. Nanti rekan-rekan asyir akan membantu. Baik, kalau sudah terlayani, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengamini dan kita menjadi pelaku firman. Saya diberkati hari ini dan saya berjanji pada Tuhan untuk tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya mau sebagai slogan, tapi jadi pelaku. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini di atas kepala kita. Karena sang pribadi ini sudah menjadi contoh kehidupan kita.
karya agung itu biarlah menjadi inspirasi kehidupan kita. Kita hidup untuk orang lain. Kita hidup karena Kristus. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Secara perlahan-lahan angkat anggur ini di tangan kananmu, letakkan tangan kirimu di dadamu. Mari engkau cek kembali. Apakah 3 tanda tadi sudah terwakili oleh hidupmu? Ada tanda kedewasaan? Ada tanda perubahan? Apa engkau menjaga hatimu? Engkau menurunkan egomu? Biarlah melalui perjamuan kudus ini, minta Tuhan memeteraikan kembali dan berubah. Berubah. Minta kemampuan daripada Yesus, Roh Kudus, untuk memampukan kita keluar. Kita dapat berdiri kembali. Karena ada meterai, di dalam darah ada meterai, ada kehidupan. Bukankah anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita angkat lagu yang tadi diciptakan oleh Pak Johan. Kekuatanku dalam anugerah-Mu, gunung batu keselamatanku takkan goyah selamanya. Sempurna jalan-Mu dan segala yang Kau buat. Ku percaya kan hidupku kepadamu. Sumber kekuatanku, amin, dalam anugerah-Mu, gunung batu keselamatanku takkan goyah selamanya. Sempurna jalan-Mu, amin, dan segala yang Kau buat. Terima kasih Tuhan. Ku percaya kan hidupku kepadamu, Tuhanku. Biarlah lirik ini Tuhan merupakan isi hati kami, agar setiap jalan kehidupan kami, Engkaulah sumber dan anugerah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengamini semua firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami alaskan doa ini dengan satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Kasih setia, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Biarlah hari ini apa yang engkau terima
apa yang kau dapatkan, jaga baik-baik itu. Berjalan bersama dengan Tuhan, tidak akan pernah kecewa. Berjalan bersama dengan Tuhan, kau akan mendapatkan kelimpahan di dalam hidupmu. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau, memberikan engkau karunia, memberikan engkau hikmat. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, dan seluruh eksistensi kehidupan kami, sama seperti di sorga. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu Bapa. Pulanglah bawa benih yang terbaik ini, rawat, bertumbuh, berbuah, bagi di orang-orang sekelilingmu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.